Oke guys, dalam video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita bisa ngelunasin utang secara autopilot. Jadi bisa tidur dengan tenang dan utangnya bisa lunas. Oke, jadi ini adalah satu prinsip yang digunakan oleh orang kaya, oleh orang-orang yang cerdas secara finansial. Dan kecerdasan finansial inilah yang membuat mereka bisa melunasi hutangnya. Gimana caranya? Oke, jadi gini, ada dua jenis ya yang saya mau share di sini. Ada dua cara. Cara pertama ini dilakukan sebelum Anda berhutang. Jadi sebelum Anda berhutang, Anda harus pikirkan ini dulu supaya utang Anda bisa lunas autopilot. Yang kedua adalah kalau Anda udah kelilit utang nih. Jadi kalau Anda udah kelilit utang, apa yang harus Anda lakukan supaya utang Anda bisa lunas? Oke, yang pertama dulu. Nah, ini memerlukan satu kecerdasan finansial yang sangat tinggi. Dan cara pertama ini adalah cara yang dilakukan oleh orang kaya ketika mereka membangun kekayaannya. Dan cara yang kedua nanti itu adalah cara yang dilakukan oleh orang biasa, menengah atau menengah ke bawah. Tapi saya akan share bagaimana caranya supaya utang Anda lunas secara autopilot. Oke, cara yang pertama, orang kaya ketika mereka berinvestasi, mereka itu tidak menggunakan uangnya sendiri. Orang kaya berinvestasi dengan menggunakan uang orang lain. Maksudnya bagaimana? Contohnya gini, ada sebuah investasi, misalnya nilainya 1 miliar. Oke, lalu kemudian dari investasi 1 miliar ini, dia ngutang nih si orang kaya nih. Dia ngutang 1 miliar, lalu kemudian dari utangnya yang 1 miliar ini dia harus cicil misalnya 15 juta per bulan. Contoh aja, 15 juta per bulan dia cicil. Nah, tapi dengan 1 miliar yang dia pinjam ini, dengan hutang ini, dia bisa berinvestasi, dia beli aset di mana asetnya menghasilkan uang minim-minim 20 juta setiap bulannya. Jadinya apa? Bayangin, uang 1 miliar, dia pinjam 1 miliar, dia cicil, dia bayar cicilannya 15 juta, tapi di saat yang sama si uang 1 miliar ini menjadi aset yang menghasilkan 20 juta. Jadi tanpa pakai uangnya sendiri, dia menghasilkan 5 juta rupiah per bulan. Dari nol, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dapat 5 juta per bulan. Itu cara kerja orang kaya. Makanya utangnya auto lunas, karena yang bayar utangnya siapa? Si aset yang bekerja untuk si orang kaya. Ya, dan ini biasanya berlaku ketika misalnya mau berinvestasi di properti, mau berinvestasi di bisnis, biasanya seperti ini. Makanya jarang orang kaya itu mau pakai uang cashnya sendiri, terutama untuk yang gede-gede gitu ya. Kalau untuk yang kecil-kecil ya masih oke lah, tapi biasanya untuk yang gede-gede orang kaya akan pakai uang orang lain, atau yang paling umum dipakai adalah uang bank. Jadi nggak perlu lepas saham. Jadi kalau bank itu kan biasanya secara cost of fund, jadi biaya yang diperlukan untuk mendatangkan uangnya itu biasanya lebih kecil daripada kalau kita cari investor atau pakai uang sendiri. Kalau pakai uang sendiri ya itu biasanya ribet. Kenapa? Karena biasanya orang kaya itu mindsetnya adalah bagaimana caranya pakai uang orang lain. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, nah ini saya yakin banyak nih yang nonton video ini berharap, wah saya mau utang saya lunas dengan cepat. Bagaimana caranya? Oke, jadi video ini, jadi yang saya akan share di sini, ini adalah kalau utang Anda sudah akut ya. Sudah akut artinya udah bener-bener susah mau ngapa-ngapain. Dan Anda perlu napas gitu ya. Anda perlu melakukan sesuatu untuk Anda bisa bayar utang. Oke, jadi cara yang paling salah adalah nge-DM saya di Instagram dan bilang, Pak Gede tolong bantu lunasin utang saya. Itu cara paling salah. Silakan dicoba, silakan dilakukan, tapi tidak akan pernah saya iyain gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang nge-DM saya, ngejar-ngejar, maksa, ya udah saya blok. Anyway, gimana caranya? Pertama gini, kalau utang Anda udah akut, artinya Anda dikejar-kejar oleh penagih utang, oleh debt collector, dan Anda bener-bener udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau yang lebih parahnya lagi, misalnya kejebak pinjol nih, itu sampai teman-teman, bos, rekan kantor, kolega semua diteleponin, itu udah parah banget. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya pertama pindahin utangnya. Ini yang pertama saya lakukan. Kalau saya jadi Anda,
pindahin utangnya ke utang-utang yang lebih bisa ditoleransi. Misalnya, kalau Anda punya keluarga yang bisa bantu ke keluarga dulu. Minta termin. Bayar lebih mahal nggak apa-apa, tapi minta termin. Saya nggak mau ngomongin ini riba atau bukan, tapi paling nggak gini loh. Misalnya Anda punya utang 20 juta misalnya. Lalu kemudian tiap hari diteleponin nih sama debt collector, sama penagih utang, sama mata elang, apapun lah namanya. Diteleponin tiap hari, Anda nggak bisa mikir. Ketika Anda nggak bisa mikir, otak Anda mumet, Anda diteror terus, Anda nggak akan bisa ngapa-ngapain. Yang ada Anda makin tenggelam, makin stres. Kemungkinan terburuknya malah bisa bunuh diri. Hati-hati, saya nggak mau Anda sampai kayak gitu. Yang pertama Anda lakukan, pindahin dulu utangnya. Kalau bisa ke saudara, ke IMF deh, ke istri, ibu, mertua, family, itu nomor 1. Dipindahin dulu. Tapi pastikan ketika Anda pindahin utang dan mereka mau menerima utang Anda, please jangan disia-siakan kebaikan tersebut. Terus lalu kemudian gini, Anda negonya maksudnya gini, misalnya Anda utang 20 juta, negonya adalah, boleh nggak saya mulai cicil 3 bulan lagi, karena sekarang misalnya Anda udah akut banget parah nggak punya penghasilan kayak gitu ya, dari nol. Boleh nggak cicil mulai 3 bulan lagi, atau kalau bisa mulai 6 bulan lagi, tapi saya balikinnya nggak 20 juta ya, saya tambahin deh. Ini saya nggak bicara bunga, saya nggak bicara riba ya, tapi paling tidak orang yang ngebantu Anda ini kan perlu Anda bantu juga. Bayangin uangnya dia mati selama 6 bulan, selama 3 bulan sebelum Anda mencicil. Mereka benar-benar percaya sama Anda, mereka niat bantu Anda. Nggak ada salahnya Anda bantu dia juga. Karena toh resiko terbesarnya kan ada di mereka. Karena Anda ngutang ke mereka. Uang mereka Anda yang nikmatin lah, untuk memindahkan hutang dari pinjol ke keluarga Anda. Kalau keluarga nggak ada bagaimana? Ke teman. Kalau teman nggak ada gimana? Cari teman. Jadi ini pindahin dulu utangnya. Syukur-syukur misalnya ada koperasi yang bisa bantu atau apapun, tapi paling tidak terminnya adalah seperti itu. Cari tempat mindahin utang yang boleh nyicilnya mulai 3 bulan sampai 6 bulan lagi. Syukur-syukur dapat 6 bulan. Lalu kemudian apa yang Anda lakukan selama 6 bulan? Apa yang Anda lakukan selama 3 bulan? Saran saya, Anda nggak perlu tidur, Anda nggak perlu istirahat, karena fokusnya balikin utang. Apa yang Anda lakukan? Anda betul-betul belajar bagaimana caranya bangun bisnis lewat affiliate marketing. Ini caranya, mau nggak mau, suka nggak suka, saya kasih tekniknya. Ini udah teknis banget ilmunya, Anda bisa langsung praktekin. Anda belajar affiliate marketing. 1 hari, 2 hari, Anda tonton semua konten tentang affiliate marketing di YouTube channel ini, banyak banget. Di YouTube channel Next Level Indonesia ini banyak banget tentang affiliate marketing. Anda tonton semua, Anda pelajari gimana caranya bikin affiliate marketing. Anda nggak pakai modal, Anda nggak perlu modal, Anda cuma perlu media sosial, Anda cuma perlu produk yang mau Anda jual, itu doang. Anda dapat linknya, Anda sebar linknya, ada orang beli lewat link tersebut, Anda dapat penghasilan. Sesimpel itu, gampang banget. Dan belajar bagaimana caranya meningkatkan income Anda lewat affiliate marketing. Lakukan ini selama 2-3 bulan. Saya yakin banget Anda akan bisa mendapatkan penghasilan yang oke sebagai affiliate marketer. Anda akan bisa punya penghasilan yang baik, yang layak. Karena kalau saya lihat di TikTok, di Instagram, itu banyak orang yang baru mulai, lalu kemudian 1 bulan udah bisa dapat 1 juta. 1 bulan udah bisa dapat 2 juta, 3 juta. Yang penting mereka belajar, mereka benar-benar invest di dirinya. Udah nggak ada pilihan lain. Tapi enaknya, sekali ini dibentuk, sekali Anda dapat selahnya, sekali Anda dapat marketnya, sekali Anda bisa, maka yang terjadi adalah si affiliate ini akan berjalan secara otomatis, secara autopilot. Karena kan tadi saya bilang, Anda punya link, Anda taruh di media sosial misalnya, atau Anda blast. Selama konten Anda di media sosial ada yang nonton, maka Anda mendapatkan passive income sebagai seorang affiliate marketer. Dan Anda nggak usah mikirin shippingnya, packingnya, Anda nggak usah mikirin. Semua tuh tugasnya yang punya barang. Jadi Anda benar-benar bisa lunasin utang Anda secara autopilot. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.